Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis dari PT Equity World Futures, Yuda Nugroho. Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi pemirsa Berita 1 dan Mbak Nasiti. Selamat pagi. Mas Yuda, ini The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga. Dampaknya terhadap harga emas seperti apa? Baik, jadi dari hasil The Fed dini hari tadi, akhirnya kan memutuskan menahan suku bunga tetap di kisaran rendah, yaitu di 0,25%. Nah, berarti dampaknya ke harga emas, sesuai yang disampaikan Jerome Powell, bahwa memang dia akan menahan suku bunga sampai memang Amerika mencapai inflasi 2,2%. Dampaknya terhadap harga emas sendiri otomatis harga emas mengalami kenaikan. Tapi menurut saya sendiri, keputusan Powell ini sangat tepat karena bisa berdampak bagus, yaitu menggairahkan kembali ekonomi Amerika, kemudian juga agar para pelaku usaha di Amerika itu tidak mengalami yang namanya kekhawatiran akan beban usaha yang besar. Seperti itu. Baik, sekarang kita ke harga emas sebelumnya yang terus tertekan. Apakah itu juga Anda melihat ada korelasinya dengan aset kripto misalnya yang terus naik, dan itu menjadi salah satu faktor yang menjadi harga emas kemarin cukup tertekan dalam begitu? Jadi tidak, karena memang tidak ada satu korelasi yang positif antara harga kripto dan juga harga emas. Untuk harga kripto itu sendiri bersinggungan langsung dengan harga saham, sedangkan harga emas itu berdiri sebagai penyeimbang aset safe haven terhadap resiko yang bisa muncul di pasar kripto dan pasar saham. Nah, tertekannya harga emas itu sendiri lebih dipengaruhi oleh yang pertama distribusi vaksin yang merata, kemudian berkurangnya kasus infeksi COVID-19, dan juga stimulus moneter dengan fiskal yang memberi dukungan kuat bagi upaya pemulihan ekonomi. Baik, lantas bagaimana untuk harga emas minggu depan? Seperti apa, Mas Yuda? Untuk harga emas pekan depan itu diperkirakan masih mengalami penguatan. Jadi memang karena di harga sekarang di 1.788 US dollar per troy ounce ini masih bisa naik lagi mengetes di level 1.880 US dollar per troy ounce. Namun sebelum mencapai harga tersebut, harga emas berpotensi untuk tes support di harga 1.728 US dollar per troy ounce. Baik, jadi kesimpulannya untuk emas ini layak untuk dikoleksi ya? Betul, masih layak dikoleksi karena Baik, setelah emas kita sekarang ke CPO. CPO pekan lalu naik 5% harganya, dengan perbandingannya dengan minggu ini seperti apa untuk harga CPO? Untuk harga CPO memang untuk minggu ini diperkirakan masih mengalami kenaikan, yaitu sekitar 3-4%. Namun sebelum kenaikan tersebut, saya melihat adanya potensi technical correction sebesar 2-3% untuk minggu ini. Oke, dengan adanya kasus COVID-19 yang terus naik di India, seperti apa dampaknya terhadap harga CPO? Untuk gelombang kedua kasus COVID di India itu tidak akan berpengaruh secara signifikan. Karena memang India kan tidak termasuk 10 besar negara penghasil CPO di dunia. Jadi tidak berpengaruh secara langsung ya? Oke, apa lagi yang menarik di pasar komoditas selain emas dan CPO? Jadi ada yang namanya kopi dan juga kakao, itu juga akan mengalami penguatan seiring dengan mulai dibukanya beberapa batasan PSBB ya. Tapi juga perlu diperhatikan lagi dengan kebijakan pemerintah atas pelarangan mudik di Lebaran tahun 2021 ini yang akan diterapkan. Tapi bila larangan itu beneran diterapkan, nanti diperkirakan harga kopi dan kakao mengalami koreksi hingga 2%. Baik, review bursa berjangka selama kuartal 1 ini seperti apa, Mas Yuda? Kalau dari volume transaksi, ya mengalami peningkatan ya. Jadi selama kuartal 1 kemarin saya lihat mengalami peningkatan, karena mungkin juga didukung dengan mulai membaiknya ini ya pemulihan ekonomi. Kemudian yang untuk kuartal 2 ini kan nanti kita juga melihatnya setelah bulan Juni ya, seperti itu. Baik, apa yang perlu diwaspadai dari bursa komoditas? Yang perlu diwaspadai pertama terkait kebijakan-kebijakan yang diambil atau digagas oleh petinggi-petinggi tertentu. Kemudian petinggi isu-isu tertentu itu maksudnya? Misal contoh Ketua
the Fed, Jerome Powell, terus kemudian dari kebijakan Presiden Joe Biden, dan juga hubungan antar negara ya, misal contoh seperti Rusia dan Amerika yang saat ini lagi juga memanas ya, karena pelarangan ini di Selat Kerch terhadap Amerika yang mencoba mengintervensi negara bagian Ukraina. Baik, itu yang perlu diwaspadai ya. Baik Mas Yuda, terima kasih atas informasi Anda bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu Mas. Terima kasih. Demikian tadi pemirsa analis dari PT Equity World Futures Yuda Nugroho.